Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang organel sel. Sel adalah unit hidup terkecil organisme. Semua sel memiliki 3 hal kesamaan. Tidak peduli apapun jenis selnya, mereka pasti akan memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jelly, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Yang pertama adalah sel-sel eukariotik. Mereka memiliki organel yang meliputi nukleus dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran organel tertutup. Mereka memiliki materi genetik, tapi itu tidak terkandung di dalam nukleus. Sel prokariotik selalu bersel satu atau disebut dengan uniseluler, seperti bakteri. Jadi, apa sih organel sel itu? Organel berarti organ kecil, yaitu bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan nukleus sebagai pusat kontrol sel. Inti sel atau nukleus mengandung materi DNA atau genetik. DNA memerintah kegiatan yang sel lakukan. Dan bagaimana cara hal itu dilakukan? Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nukleus. Ketika sel siap untuk membelah, maka DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting, yaitu mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jelly. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau juga dapat melekat pada retikulum endoplasma, kadang-kadang disingkat sebagai RE. Ada 2 jenis RE, yaitu ada RE kasar yang memiliki ribosom yang melekat padanya dan RE halus yang tidak memiliki ribosom padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup seperti lorong untuk mengangkut bahan seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi atau yang sering disebut dengan badan Golgi itu menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi dan mereka diubah menjadi bentuk yang sel dapat gunakan. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambahkan bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat. Kemudian ada vakuola, adalah struktur yang seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini di tanaman ini sel vakuolanya sentral yang berfungsi menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah sel ini. Kemudian ada mitokondria, yang adalah organel yang merupakan pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel hewan maupun tumbuhan. Selama proses yang disebut respirasi, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi, maka memiliki mitokondria yang lebih banyak. Sementara sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein.
dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang autotropik berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah di mana tempat terjadinya fotosintesis. Ini berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau atau disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka untuk mempertahankan bentuk dan melindungi sel tanaman. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Dan ada banyak struktur unik lainnya yang hanya dimiliki oleh beberapa sel. Berikut adalah contohnya. Pada manusia misalnya, saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang yang membantu untuk memperangkap partikel udara yang mengeluarkan mereka ketika ada batu. Fitur unik lainnya di beberapa sel adalah flagella. Beberapa bakteri memiliki flagella. Sebuah flagella seperti ekor kecil yang dapat membantu sel berjalan. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagella adalah sel sperma. Jadi sel eukariotik itu contohnya pada sel tumbuhan dan sel hewan dengan nukleus dan membran inti sel. Sementara sel prokariotik contohnya organisme uniseluler tanpa memiliki hal yang disebutkan tadi. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Dan meskipun hanya sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, baik tumbuhan dan hewan memiliki mitokondria. Sekian, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.